وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala walillahi azani Allah wa iyyakum wa alhamdulillah. Syukur kepada Allah yang kita sehingga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini, yaitu dalam rangka pembahasan kitab terkait dengan puasa, dan kita alhamdulillah sudah ganti kitab dengan judul 48 soalan sosial, soal-soal tentang puasa, karya dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau sudah meninggal dan masih dari terbitan Islam House. Kita bahas kitab ini karena permasalahannya kemungkinan juga terjadi di kita. Jadi hal-hal yang mungkin tidak tertulis di dalam buku fikih, maka ditanyakanlah oleh sebagian orang kepada Pak, hingga ulama pun menjawab. 48 persoalan puasa, seperti biasa pendahuluannya adalah segala puji bagi Allah dan bisa pakai itu, atau kalau pakai yang ini ya alhamdulillah sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah, kemudian khairu sholati wassalam ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kalau pakai umpan. Adapun selanjutnya ini memisah antara bukaan dengan isi. Dan di sini beliau kemudian mengatakan, oleh saudaraku dan saudariku yang berpuasa. Itu orang beriman ya. Setiap tahun datang bulan mulia namanya Ramadan, bulan ampunan, bulan rahmat. Bulan ini mengingatkan, bulan ini datang mengingatkan kelalaian kita, berintrospeksi amal-amal setahun, merenunginya dengan kritis, menghitung-hitung, memperbaikinya untuk bersiap menghadap kepada Allah Subhanahu. Jadi orang ulama itu selalu mengingatkan kita untuk dzikrul maut, untuk menjadi orang yang cerdas, selalu bersiap-siap tentang kematian. Kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk bertobat dan berbanyak amal soleh. Karena hari ini yang ada amal hisab, sedangkan nanti di akhirat yang ada hisab tanpa ada lagi. Jadi sekarang itu darul amal wal jaza, nanti darul jaza wal amal. Saudaraku seiman, pada kesempatan yang berberkah ini dengan senang hati saya persembahkan dengan salah puasa yang diberi judul 48 persoalan puasa, di mana soal-soal tersebut dijawab langsung oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang saya ajukan dan beliau koreksi kembali untuk minta izin untuk mencetaknya. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslim. Kemudian tidak ada maksud apa-apa selain ingin memberi manfaat pada semua saudaraku kaum muslimin di seluruh dunia. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Aziz, kemudian bersifatihil ula, dengan sifatnya yang maha tinggi, agar menjadikan amal ini namanya tawasul ya, tawasul dengan Asmaul Husna. Ini tawasul yang benar. Jadi kalau tawasul dengan kuburan itu tawasul. Agar menjadikan amalan ini dan selainnya murni untuk wajah Allah, menjadikannya bermanfaat hidup dan setelah kematian. Bagaimana saya melihat agar supaya upaya ini diterima oleh hamba Allah, hamba-hambanya. Dan sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mendengar doa. Akhir doa kami, alhamdulillah rabbil alamin. Akhir da'wana disusun oleh Abu Muhammad Salim Muhammad Al-Juman. Saya Al-Juman. Ulang saya nggak tahu masih di mana. Usia-usia punya. Nah, kita masuk di isinya.
ringkas ya, jadi langsung si apa yang wajib kita lakukan di Ramadan, apa yang wajib dilakukan. Bulan Ramadan memiliki keberkahan yang agung. Al-Quran diturunkan pada bulan ini, sehingga bulan ini disebut juga dengan Syahrul Quran sebagai petunjuk dan penjelas bagi petunjuk serta pembeda. Jadi ada petunjuk langsung, kemudian penjelasan atas petunjuk itu. Hanya kadang disebut tafsir Quran bil Quran. Kemudian sebagai pembeda, menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang hak, mana yang batil. Allah jadikan puasa di bulan ini sebagai salah satu rukun Islam. Sholat malamnya sebagai nafilah, ibadah tambahan, menambah kebaikan dan sebab keselamatan dari api neraka. Dalam kitab Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri, dan barang siapa yang kemudian berdiri sholat malam pada Lailatul Qadar. Ini menarik loh Mas. Jadi di sini berdiri pada malam Lailatul Qadar. Ini saran saya nih, di Solo nih yang saya tahu ya. Ada 2 masjid, walaupun mungkin ada masjid yang lain, saya nggak tahu. Tapi sementara ini yang saya tahu 2. Itu Masjid Istiqlal sama Masjid Fatimah yang di dekat Singosari situ. Itu adakan jam mulai. Jadi kamu habis tarawih, kalau 10 malam terakhir, daripada kamu bingung ngapain gitu kan, terus kamu juga nggak itikaf gitu kan, maka mending kamu ke situ. Nah, kamu ikutin tuh jam mulainya itu, jam mulai sampai menjelang subuh. Karena yang namanya mengejar Lailatul Qadar itu ya memang harus berdiri sholat atau beribadah apa aja selain sholat. Nggak boleh tidur gitu. Ya. Maka itu jadi sarana atau wadah untuk mengejar itu gitu. Saya kalau Selasa kalau nggak Selasa, ya Selasa saya dapat jatah di situ. Nggak ngimami karena saya nggak hafal Quran. Jadi jatahnya adalah isi kajian dari jam 10 sampai jam 11. Nanti 11 sampai selesai itu yang mulai. Jadi bisa kamu ke situ dan imamnya suaranya insya Allah bagus-bagus. Karena ya memang mereka terdidik untuk hafalan Quran dan belajar Quran ya. Apalagi kalau kamu punya bacaan Quran yang banyak, ya kamu bisa sambil murojaah. Nah, maka di sini dikatakan man qoma lailatul qadar. Man qoma lailatul qadar, barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar. Dan kita nggak tahu malamnya yang mana, makanya 10 malam terakhir itu berdiri semua aja. Iman dan wahtisaban dengan penuh keimanan dan penuh ikhtisab, minta harapan, berharap minta pahala dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, dan diampuni. Kemudian siapa yang puasa dengan iman, maksudnya iman kepada Allah. Artinya kita percaya ini perintah dari Allah. Kemudian kita selain percaya, kita juga imani dengan menjalankannya. Kita terima dengan tidak memprotesnya. Yang selalu saya contohkan, kenapa kamu kok masam pas Ramadan, wah mergo iso ngerokok, iso mancing, mergo iso goes, gitu kan. Dan goes kok aku ngelak dan seterusnya, iso main bola, itu tinggalkan semua rasa sedih itu. Ya, kalaupun pada akhirnya memang sedih, ya wes gitu, nggak usah dinampakkan. Karena menampakkan kesedihan di bulan Ramadan seolah-olah kita nggak senang dengan adanya Ramadan itu sebuah ciri kemunafikan menurut Syekh Shalih Al-Fauzan. Allah Ta'ala. Kemudian memohon dan mengharap pahala yang telah diatur oleh Allah atas puasa dan berharap pahalanya. Pahala apa? Surga. Kalau nggak surga ya apalagi apa yang mau dia Allah kasih ya kita ikuti. Kita mau Allah kasih ridho kita ya kita minta itu gitu dan seterusnya. Makanya termasuk yang saya rindu berat itu adalah ketika kita bisa sholat tarawih di Masjid Haram setiap malam ada kunutnya. Begitu kita sholat di masjid-masjid sekitar kita nggak ada gitu, nggak ada. Saya pernah satu ketika di salah satu masjid di sekitar sini itu ada Ustadz pondok yang juga itu ada kunutnya gitu kan, kunut tapi terkait Palestina. Saya sampai datengin ke rumahnya, saya jelaskan, Ustadz, gitu. Kita ini orang yang tidak kunut subuh, karena kita meyakini dalilnya kunut subuh itu lemah. Maka kenapa pula kita tinggalkan kunut witir yang ada di Ramadan, sedangkan itu penuh dengan kesempatan untuk minta kebaikan. Dan saya bilang,
saya ketika umroh Ramadan saya menyaksikan di sana itu setiap hari dipanjatkan doa-doa dalam kunut, dan makmumnya yang sekian banyak orang tinggal ngaminkan, barangkali makmumnya itu yo kesibuk atau lupa atau mungkin nggak tahu mau doa apa gitu, makanya kemudian diwakili dengan kunut itu gitu. Wah, saat itu ya jelasin ngalor gitu kita mulai intinya kita kunut ini karena Palestina gitu. Padahal mas itu imam-imam haram itu sebelum ada kasus Palestina ini kunut tiap malam dan mendoakan orang-orang Palestina gitu. Jadi problematika Palestina itu ya nggak luput dari kunut mereka itu, dan itu istilahnya satu bagian di antara bagian yang lain. Kan kita juga berhak tuh minta kebaikan diri kita sendiri, minta kebaikan untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk anak kita. Lah kurang di anak, lah kamu doa sekarang nanti anakmu dikasih malah udah baik gitu kan. Nah, dan seterusnya. Maka sayang gitu. Kalau kita punya kesempatan doa aja kadang lupa. Tahunnya mungkin cuma rohana atina. Ya bukan itu jelek, itu bagus saja. Cuman ada doa-doa lain yang mungkin bisa kita panjatkan. Ya misal kayak doa bebas dari hutang, kemudian doa untuk ditambahkan ilmu, mungkin doa untuk diberikan keberkahan umur, dijauhkan dari suul khotimah gitu kan. Doa-doa yang baik yang kadang kita lupa. Dimana padahal pas Ramadan itu tiap hari kita diminta untuk mengucapkan semua doa itu agar kita menjadi tambah baik. Tapi menurut kita lupa dengan segala macam sebabnya. Nah, akhirnya ya alhamdulillah ketika saya suruh imami ya saya berusaha untuk mempunut di sholat-sholat itu. Walaupun ada masjid tertentu yang sama air protes. Padahal sebenarnya kalau kita nanti ada di sini, kalau kita ngomongkan tarawih, tarawihnya itu harusnya yang panjang. Tapi ini karena kita paham orang Indonesia nggak terbiasa tarawih panjang, malah sing viral tarawih sing koyo balapan motor gitu kan. Nah, maka taruhnya udah tak pendekin, kultumnya tak pendekin, kasih kunut 5 menit lebih dikit protes. Ya itulah orang Indonesia. Maka jika kita tilik sejarah, sungguh bulan ini merupakan momen yang agung, membanggakan untuk menceritakan dan memiliki nilai yang sangat berharga. Momentum pertama Allah turunkan pada bulan ini Al-Quran. Maksudnya fase pertama penurunannya pada bulan ini dan menjadikannya penuh berkah. Pada bulan ini Allah buka kemenangan kaum muslimin di berbagai belahan bumi di timur dan barat. Kaum muslimin menjadi mulia dan benderanya tegak di setiap tempat. Ya, jadi Al-Quran menjadi pembuka kemenangan kaum muslimin. Karena ya nggak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Nah, kitab-kitab sebelumnya gimana? Ya tetap kalah dari Al-Quran. Nah, tapi kok kita suruh ngimani kitab itu ada. Tapi bukan membenarkan bahwasanya kitab itu sekarang kita suruh mempelajari, bukan. Tapi kita membenarkan kalau itu pernah jadi wahyu yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui para rasulnya. Kemudian tidak terlupakan bagaimana didatangkan mahkota kekaisaran dari berbagai negeri kepada Khulafaur Rasyidin Ibnu Khattab radhiyallahu anhu di Madinah, yang diangkut oleh 2 ekor unta sebagaimana tersebut dalam sejarah, dan tidak satu pernik pun yang kurang kala diserah. Semua itu menunjukkan kemuliaan kaum muslimin dan kehinaan kaum musyrikin. Segala puji bagi Allah. Jadi gini loh, ketika kita kembali ke masa itu, kita ingat sekali bahwa Nabi sudah mengatakan khairul quruni qarni summaladina yalunahu summaladina yalunahu. Baik-baik masa adalah masaku, yaitu masa aku dan para sahabatku, aku saat hidup dan sahabatku. Sehingga sahabat ini generasi terbaik. Ya, generasi terbaik umat ini bukan karena kaya, tapi karena dekatnya dengan Al-Quran. Sehingga kemudian Allah membela mereka dan menundukkan kaum musyrikin gitu loh. Artinya Imam Malik sampai mengatakan, ya toh, kalau umat ini pengen baik, maka dia harus mengambil sebab baiknya umat yang terdahulu. Jadi kalau orang sekarang jauh dari Quran, pengajiannya malah jogetan di sini, gitu kan? Ya Quran makin jauh, nggak akan ketemu jogetan dengan Quran, nggak akan ketemu. Nah makanya kalau kamu pengen baik dan kamu tahu wasilah baik itu dengan Quran, kok kamu datang ke majelis jogetan gitu, datang ke majelis klotekan gitu kan, maka ya nggak akan ketemu kebaikan. Maka yang terbaik ya cari majelis yang mengajarkan Quran dan Sunnah gitu, yang menjelaskan agama yang sebenarnya, yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Ada juga orang ngomong Quran Sunnah, tapi melu kelompokku, kelompok
nanti kamu sesat gitu. Maka kita yakin bahwa umat Islam akan kembali pada Al-Quran dan akan berhukum dengannya dan akan menjadi mulia setelah itu. Ini katanya nih. Nah, kalau kamu mendapati kok di satu kampung, satu negeri, satu desa, umat Islamnya rendah, tidak mulia, dalam artian umat Islamnya kalah dengan umat yang bukan Islam, itu kan orang kafirnya. Lebih hebat orang kafirnya, lebih mulia orang kafirnya, lebih terhormat orang kafirnya, maka bisa dicek. Bagaimana interaksi mereka dengan Quran. Nah, kemungkinan besar malah sekampung mungkin raiso moco Quran gitu kan. Malah mungkin masjidnya atau enek sing sholat. Nah, kalau udah itu terjadi ya biasanya anak kafir siji apa loro itu biasanya jadi orang mulia gitu, jadi tokoh. Maka jangan sampai kebalik ya. Allah udah kasih garansi nek kamu itu interaksi sama Quran, kamu itu dikasih keselamatan dunia akhirat, keberkahan hidup dan seterusnya. Tapi karena kamu nggak mau interaksi sama Quran, nggak mau kenal sama Quran, bahkan mungkin nggak bisa baca Quran, nah, terus piye gitu loh, kamu berharap kebaikan dunia dan akhirat. Nggak mungkin gitu. Susah gitu. Mustahil gitu. Ya. Tetapi pencari madu mestilah tersekat lebah, pemetik mawar mesti tersusuk duri, dan kemenangan haruslah didahului dari oleh ujian oleh siapa yang ingin menegakkan Islam dan berdakwah kepadanya. Jadi kalau orang yang pengen dapat madu ya biasa pintu tawar, ya. Atau misal boy pengen golpek melijo kadang ya pange teplek itu kudu tiba gitu. Nah, maka apalagi walet. Nah, kalau mau nyari sarang walet yang di tebing-tebing itu, nah itu bisa mati, jatuh dari situ kan. Nah, maka kita paham benar bahwasanya apa yang baik itu akan kita dapatkan itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Termasuk yang sering saya contohkan kepada kalian yang masih pada jomblo. Ya, kalau emang benar minta solehah, istri solehah gitu kan, ya berdoa dari sekarang. Jangan nanti-nanti. Saya nikah, pengen banget nikah, terus lulus kuliah, pengen nikah seminggu lagi dongo, minta istri solehah. Itu apakah nggak mungkin? Ya mungkin. Gitu. Tapi kemungkinannya kecil itu. Maka mintanya dari sekarang. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Sungguh Allah akan menguji kamu sampai Allah tahu mana nih orang yang berjihad di antara kamu dan orang-orang sabar. Jadi memang ada ujian untuk mengetahui mana orang yang sungguh-sungguh menuju Allah dan mana orang-orang sabar. Allah berfirman juga, "Wala ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannah." Apakah kau mengira kau akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang dulu. Jadi Allah jelas di sini mengatakan surga itu akan kamu dapatkan setelah kamu dapat cobaan. Makanya orang-orang yang ngaku hijrah, di mana-mana dia teriak hijrah, itu akan dicoba. Benar nggak tuh hijrah? Yaitu apa? Masad umul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu. Kamu akan ditimpa oleh malapetaka, al-ba'sa wa dharra dan bahaya, wa zulzilu dan diguncang berbagai macam cobaan, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul dan orang-orang yang bersamanya menyebut mata nasrullah, gimana atau bagaimana atau kapan pertolongan Allah itu datang. Ini kayak orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina orang terpilih. Dianiaya kanan kiri, diledakkan, ditembak. Mereka sering ngomong, saya lihat di video itu, mata nasrullah itu. Nah, Allah menegaskan, ala inna nasrullahi qarib. Tahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Ya, artinya kalaupun kita mati di atas cobaan itu, insya Allah pertolongan Allah ada di mana? Di akhirat. Apa itu? Masuk surga. Dosa kita diampuni, itu kan pertolongan juga gitu kan. Nah, mana yang mau dikasih ke kita yang kita terima. Momentum yang kedua, tadi yang pertama ya, dimuliakan dengan Quran. Yang kedua, pada bulan yang penuh berkah ini terjadi peristiwa perang Badar. Jadi perang Badar itu perang pas Ramadan. Terjadi pada tahun kedua Hijriah, dan sebab pertempuran ini adalah Rasulullah SAW mendengar bahwa ada rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pulang dari Syam menuju Mekah. Ya, ada rombongan dari Syam menuju Mekah. Mendengar itu para sahabat Nabi bersegera keluar untuk memblokade rombongan dagang ini sebagai reaksi atas perbuatan Quraisy yang telah mengeluarkan paksa Nabi dan para sahabatnya dari tempat tinggal mereka di Mekah. Ya, jadi yang harus kamu pahami adalah ini bukan orang Islam yang memulai, tapi orang kafir yang musir orang Islam dari Mekah.
Sehingga disitulah kemudian orang-orang Islam di Medina ya bersepakat untuk membalas, oh ada rombongan dagang, kita cegah. Ketika itu belum ada perjanjian antara orang kafir dan orang Islam, dalam hal ini Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian Nabi SAW keluar dengan sejumlah kecil sahabat, yaitu 300 orang lebih. Yang mengatakan 313. Karena mereka nggak bermaksud perang, cuma pengen memblokade dengan membawa 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Jadi ini kendaraannya, tempurnya, sama orangnya, lebih banyak orangnya. Ini kalau ditambahkan 72, kurangi 300, berarti kan masih ada 238 yang nggak bawa apa-apa. Mengetahui hal itu, Abu Sufyan mengirim utusan ke Mekah, lalu mengirim bantuan. Itu Abu Sufyan belum masuk Islam ya, nanti Abu Sufyan masuk Islam. Mengirim bantuan mencegah blokade Rasulullah SAW, keluarlah penduduk Mekah dengan persenjataan. Kesombongan, keangkuhan, bagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala kharaju min diyarihim bataru wari'an nas wa yasudduna an sabilillah. Mereka kharaju, keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh, dengan maksud ria'an nas, sombong gitu kan. Tujuannya apa? Wa yasudduna an sabilillah, ingin mencegah orang-orang Islam dari jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan ilmu Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Allah tahu gitu kekuatan mereka berapa, ya, armada mereka berapa, persenjataannya seperti apa, strategi Allah tahu. Nah, di tengah perjalanan, orang Quraisy mendapat kabar bahwasanya Abu Sufyan dan rombongannya berhasil meloloskan diri, sehingga mereka bimbang apakah akan melanjutkan perjalanan atau kembali ke Mekah. Gitu. Ketika itu Abu Jahal pimpinan mereka mengatakan demi Allah. Jadi sama-sama nyembah Allah. Gitu. Tapi bedanya Nabi Muhammad SAW menyembah Allah tidak berbuat kesyirikan. Orang kafir Quraisy menyembah Allah tapi gitu kan, dia kalau butuh sesuatu nyari yang lain. Ini namanya tauhid uluhiyah. Jadi kalau kamu ketemu ada orang Islam gitu kan, sholat dia, tapi nanam padi terus nggawe sajen ditaruh di pojokan sawah, ini Dewi Sri kata dia gitu. Maka itulah hakikatnya sama kayak orang, yaitu musyrik. Maka kita tidak akan kembali hingga tiba di Badar, yaitu suatu tempat dekat Madinah, dan berdiam di sana 3 hari. Kita sembelih hewan bawaan kita, menikmati khamar dan pesta agar Arab mendengar tentang kita dan senantiasa mengenang selamanya. Kan sombong toh sama riak nyampur di sini. Kalimat seperti itu menunjukkan kesombongan, kecongkaan, yakni dengan kebatilan bahwa dia akan mengalahkan Al-Haq, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka pun bertemu dengan Nabi SAW dengan persenjataan dan kesombongan. Jumlah mereka sekitar 1.900 tentang. Saya menjelaskan 1.000, gitu. Tapi di sini lebih ke arah 1.900, tapi malah berapa kali itu? Hampir 7 kali. Gitu. Dan kalau 300 kali 7 kan 2.100. Sedangkan Nabi SAW dan pasukannya hanya 300-an. Pertemulah tentara Allah Azza wa Jalla dengan tentara setan, yang akhirnya hingga cerita dimenangkan oleh tentara Allah. Terbunuhlah dari Quraisy 70 orang yang keseluruhnya adalah tokoh dan sepuh, pembesar mereka, sementara 70 orang lain tertawan oleh kaum muslimin. Nabi SAW berdiam di medan Badar selama 3 hari seperti kebiasaannya setelah kemenangan. Pada hari ketiga beliau berdiri di sumur Badar yang di situ terkubur 24 tentara Quraisy yang terbunuh secara massal. Beliau pun menyebut nama mereka dan bapak-bapak mereka satu persatu. Ini dalil ya, dalil tegas kalau orang yang dikubur nggak akan bisa mendatangkan apapun kepada kita. Di sini beliau mengatakan ya Fulan ibni Fulan. Nanti dalam hadis yang lain disebut namanya. Ya Aba Jahlin gitu. Ya Muawiyah bin Khalaf gitu, disebut gitu. Tapi di sini menggunakan kata Fulan bin Fulan gitu. Hal wajadta ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kamu sudah mendapatkan janji Tuhanmu bahwasanya janjinya benar? Ini wajadtu ma wa'adani rabbi haqqo. Aku mendapatkan janji Tuhanku dengan benar. Nah, Umar bin Khattab bertanya ini. Di sini digunakan kata sahabat ya. Yang saya tahu ini Umar bin Khattab. Rasulullah, bagaimana engkau bicara dengan orang mati ini? Jadi urusnya waktu itu ya kan, orang mati itu nggak bisa diajak bicara.
Mereka secara fitrah udah tahu, mau mati kok diajak ngomong. Gitu kan. Nah, kita kan enggak, orang kuburan golek kuburan nenek perlu nenek dia nenek gitu. Nah, maka di sini jelas dalil kalau mereka tuh secara fitrah tuh pemahaman mereka, orang mati itu nggak bisa diajak bicara. Tapi gimana jawaban Nabi? Ma antum bi asma'in, ma antum bi asma'i lima aku minhum. Kamu tuh nggak tahu apa yang apa namanya yang aku dengar. Ma antum bi asma'u lima aku gitu. Kamu nggak tahu apa yang aku dengar. Walakin nahum la yastajibun. Mereka itu dengar gitu. Tapi mereka nggak bisa jawab. Aukola layar juna kaula layar ya, maaf. Aukola layar jiona kaula atau nggak bisa membalas ucapan yang tak sampaikan. Makanya ini menjadi dalil itu loh. Kalau kamu diajak ke kuburan Habib tertentu atau kiai tertentu atau wali tertentu, terus diminta ya Habib Fulan bin Fulan, Sahilana bin Fulus kertas merah yang harus buru-buru, tak mungkin. Kalaupun sampai kita dikasih sesuai yang kita minta di makam-makam itu, hati-hati, khawatirlah itu istidrak. Karena dalil sahihnya jelas melarang atau bahkan ya menurut hadis ini atau dalil ini jelas itu nggak akan ada manfaatnya gitu loh. Ya. Sampai tetap aku suka sama kuburan ini itu gitu. Maka di situ yang harus kita pahami jangan-jangan itu istidrak. Gitu. Kemudian Nabi SAW pun kembali ke Madinah dengan kemenangan segala puji bagi Allah. Momentum yang ketiga bulan Ramadan adanya Fathul Mekah. Jadi perang Badar, perang pertama, kemudian Fathul Mekah. Fathul Mekah itu perang terakhir dengan orang-orang Quraisy. Dan nanti sisanya itu perang dengan orang Romawi, dengan orang Persia, gitu kan. Nah, maka Mekah dikuasai oleh orang-orang musyrikin yang merusaknya dengan kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan. Sampai Ka'bah itu dikelilingi 360 apa namanya berhala dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi SAW untuk memerangi penghuninya dan menghalalkan melakukan peperangan di sana di saat siang hari. Kemudian kesuciannya kembali seperti semula setelah menaklukkan itu. Jadi hukum asalnya Mekah itu nggak boleh dinodai dengan perang. Nah, walaupun ada orang kafir Quraisy, tapi kemudian Nabi SAW minta izin dan kemudian diizinkan untuk memerangi mereka karena memang ya apa yang mereka lakukan sudah mengotori kesucian Mekah. Maka Nabi SAW menaklukkan Mekah pada hari Jumat 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadi kalau Badar tadi 2 Hijriah, ya 6 tahun kemudian, gitu kan, 8 Hijriahnya tanggal 20, Nabi SAW mendapatkan kemenangan Fathul Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina. Hingga beliau berdiri di pintu Ka'bah dan bangsa Quraisy di bawahnya menyaksikan apa yang akan diperlakukan kepada mereka. Jadi mereka itu sudah siap menerima hukuman atas perlawanan mereka kepada Rasulullah SAW. Tapi apakah Rasul memenggal mereka? Enggak. Nabi malah mengatakan apa? Wahai Quraisy, apa menurut kalian yang akan aku lakukan terhadap kalian? Gitu kan. Nah, mereka pun menjawab kebaikan sebagai saudara kami yang pemurah dan putra saudara kami yang pemurah. Jadi mereka mengemis kemurahan hati Nabi SAW. Nabi pun mengatakan apa? Pergilah kalian dibebaskan. Nabi pun memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Padahal apa? Kalau orang kalah perang, ya, dalam hukum perang pada waktu itu, ya, orang kalah perang itu bisa diperbudak, jadikan budak. Tapi Nabi membebaskan, dia sangat bebas. Dan inilah puncak akhlak dan maaf dari Nabi SAW. Maka setelah memaparkan momen-momen dari bulan ini, saatnya kita menanyakan atau bertanya apa yang semestinya kita lakukan di bulan Ramadan. Nah ini kalau orang Khawarij baca ini, harusnya dia bertobat. Orang Khawarij itu awal munculnya itu adalah bagaimana kemudian Ali radhiyallahu anhu diminta untuk menuntut keadilan. Kemudian jika tidak terjadi peperangan antara dua kelompok kaum muslimin, dan mereka nggak ridho gitu. Mereka ingin pihak yang kalah yaitu Muawiyah itu dihukum mati juga. Nah, Ali nggak mau. Kenapa? Lah Nabi aja maafkan orang musyrik loh. Gitu loh. Masa ini sesama orang Islam itu kan. Jadi kalau cerita soal orang Khawarij itu panjang gitu. Nah, kemudian selain itu mereka juga pengen harta yang mereka ambil, harta yang dibawa oleh tentara Muawiyah itu dijadikan ghanimah. Ali radhiyallahu anhu nggak mau juga itu. Kenapa ya? Mereka itu masih muslim itu. Ya. Maka apa yang terjadi itu menimbulkan mereka kemudian memecahkan diri, memecah apa namanya kelompok, membuat kelompok berpecah dari kaum muslimin dan kemudian muncullah kelompok Khawarij sampai hari ini. Maka kembali ke sini, ya kalau kita sudah tahu ada 3 momentum besar yaitu turunnya Quran,
perang Badar, kemudian Fathul Mekah, gitu. Kita apa gitu? Kita apa? Kita perang enggak gitu kan? Menerima wahyu Quran ya enggak. Maksudnya Quran udah ada gitu kan. Kita enggak kemudian mengikuti perjalanan turunnya Quran. Kita sudah dapat Quran utuh. Gitu. Maka setelah mengabarkan ini kita bertanya, yuk, gitu. Kita ngapain tuh di Ramadan? Yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini bisa perkara yang wajib maupun yang sunnah, mandub atau mustahab. Yang wajib tentu adalah puasa, yang mandubnya adalah sholat malam. Maka pengertian puasa, semua kita mengetahuinya bahwa ini adalah menahan diri dari yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari untuk beribadah kepada Allah. Nanti kalau di kitab-kitab lain dikatakan dengan niat, dengan diiringi niat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala fal ana basyiruna wa batagu maka tabullahu lakum, maka hari ini, saat ini, sekarang ini silakan kamu gauli istri-istrimu dan carilah apa yang Allah sudah tetapkan untuk kalian, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadi minal khaydil aswadi minal fajr summa atimus siyam ila lail. Kemudian makan dan minumlah sampai jelas buat kamu benang putih dari benang hitam, yaitu dari fajar semua, kemudian atimus siyam ila lail, sempurnakan puasa sampai malam. Sini lihat bahwasanya mulai puasa adalah fajar, selesai puasa adalah malam. Tujuan dari puasa bukanlah untuk membiasakan diri menahan haus, lapar, dan tahan, tapi ini melatih jiwa meninggalkan apa yang dicintai demi mengharap ridho yang dicintai. Jadi kita senang makan, senang minum, atau senang bergaul dengan istri kita, misal gitu, kita suruh ninggalkan, gitu kan. Demi apa ya? Demi mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang makan, minum dan menggauli istri aja kita suruh ninggalkan, maka kalau itu makanan haram, minuman haram, bahkan wanita yang bukan istri kita ya itu suruh ninggalkan, gitu. Nah, maka kecintaan yang ditinggalkan adalah makan minum dan jima dan merupakan syahwat jiwa. Sedangkan cinta yang diharapkan ya cinta Allah. Maka kita harusnya menghadirkan niat ini bahwa kita meninggalkan membatal puasa untuk mengharap ridho Allah. Jadi puasa bukan buat riak-riaan, bukan buat pamer-pameran, bukan buat gagah-gagahan, untuk melatih jiwa. Gitu. Kalau makan yang halal aja nggak boleh, ya berarti yang haram tambah nggak boleh. Kalau minum yang halal aja nggak boleh, maka minum yang haram tambah nggak boleh. Gitu loh. Kalau istri sah aja nggak boleh digauli, didekati gitu kan, didekati dalam artian dijimai gitu kan, maka ya yang bukan istrinya ya tambah nggak boleh. Nah ini yang harus kita pahami. Maka hikmah dari diwajibkannya puasa pada umat ini telah Allah jelaskan dalam kitabnya. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan buat kamu puasa sebagaimana umat dulu diwajibkan juga puasa. La'allakum tattaqun, agar jiwamu itu terlatih untuk jadi orang takwa, orang manut. Kata la'alla dalam ayat ini maksudnya adalah taklil, yaitu agar bertakwa kepada Allah sehingga meninggalkan yang diharamkan Allah dan menjalankan yang diwajibkan. Artinya kalau kita yang halal aja kita siap ninggalin, apalagi yang haram kan harusnya gitu. Kalau kemudian yang dibolehkan dimakan aja kita tinggalin, maka yang haram ya harus lebih siap lagi. Ya, jadi kalau kemudian orang yang paham benar makna takwa, ya, ketika dia sudah bisa meninggalkan es teh, maka untuk meninggalkan khamr lebih mudah lagi gitu. Gitu. Jangan dibalik-balik gitu. Ya, senangnya mabuk, pas puasa puasa, bukannya ya, dengan minuman keras, ini salah. Dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amali bih wal jahlu falaysa lillahi hajatun ayyata ta'amahu wa syarabah." Siapa yang meninggalkan perkataan keji, perbuatannya dan juga kejahilannya, maka Allah nggak butuh pada dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya kalau kemudian puasa kok tetap berkata-kata yang jelek, puasa tetap melakukan kebohongan, perbuatan-perbuatan yang jelek, mencurangi timbangan, korupsi dan seterusnya, maka Allah nggak butuh sama puasa kamu loh. Maksudnya Allah bukan ingin kita meninggalkan makan minum. Jadi nggak cuma sekedar kamu jangan makan, jangan minum, bukan. Tapi Allah ingin kita meninggalkan perkataan keji dan perbuatan yang bodoh. Oleh karena itu disunahkan bagi yang berpuasa jika dicela untuk mengatakan ini so'imun, aku sedang puasa. Bukan malah membalas, malah apa nek cah
anak-anak itu, anak-anak muda itu di Jakarta itu puasa-puasa bukannya tarawih malah keliling sama gengnya bawa sajam gitu kan. Nah, itu jelas orang-orang yang nggak paham gitu loh apa hakikat puasa. Karena jika dibalas akan terjadi saling cela, ya. Sehingga puasanya hanya berisi celaan dan hinaan. Nah, jika dia mengatakan aku sedang puasa, maka orang yang mencelanya akan tahu kalau dia tidak membalas bukan karena tidak mampu membalas, tapi puasanya lah yang mencegah untuk membalas. Maka itu mendiamkan lawan dan membuatnya malu sehingga tidak melanjutkan celaannya. Jadi orang itu kadang dia akan balas karena kita balas. Nah, kalau kita diam kadang dia diam. Makanya kalau orang itu komentar aneh-aneh sudah diam aja lah. Parah lagi ini yang dicela ini guru ngaji, yang dicela ini seorang pendakwah, seorang ustaz, gitu kan. Nah, makanya lebih parah lagi. Kayak Nabi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fa farra'ahu Allah mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Orang-orang beriman jangan kamu menyakiti Musa. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Musa itu kan pendakwah, Musa itu kan nabi, rasul gitu kan. Pendakwah kepada orang-orang Israel, Bani Israel, tapi disakiti dengan tuduhan-tuduhan palsu apa tuh? Kulitnya gudikan lah segala macam. Babarahullah. Kemudian Allah tunjukkan kuasanya dan Musa terbebas dari tuduhan itu. Jadi Musa mandi di sungai, bajunya taruh di batu, batunya jalan ke arah orang-orang Quraisy gitu. Yang suka gunjing kalau Musa itu pakai baju tertutup karena punya penyakit kulit. Begitu Musa mengejar batunya, batunya berhenti di depan orang-orang Quraisy yang suka menggunjingnya. Dan orang-orang Quraisy itu melihat Musa dalam kondisi nggak pakai baju, alaihissalam, dengan kulit yang bagus, dengan badan yang bagus. Dan mereka akhirnya tersadar kalau mereka itu selama ini memfitnahnya. Allah, Musa kemudian dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kana indallahi wajiha, dan Musa di mata Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi rasul yang mulia gitu. Nah, jadi jangan sampai ya kita kemudian mencela guru ngaji, guru TPA, ya ustadz-ustadz, kiai, gus gitu kan, dengan sebab-sebab yang nggak dibenarkan gitu. Ya. Artinya dia nggak ada kesalahan kok dicaci maki, nggak ada kesalahan kok dihina-hina. Ya, tapi kalau kemudian ada kesalahan ya bisalah kita kritik, kita memberikan masukan bisa. Kemudian ya itulah hikmah diwajibkannya puasa. Karenanya sudah sepatutnya kita itu berupaya melaksanakan ketaatan seperti zikir, tuh, yang dilakukan nih, baca Quran, sholat, sedekah, berbuat baik kepada sesama, bermuka ceria, lapang dada, berakhlak terpuji, serta apapun yang dapat mendidik diri kita. Maka jika seorang muslim konsisten dalam keadaan demikian selama sebulan, diharapkan akan muncul pengaruh dan sebelum usai bulan keadaannya sudah berubah membaik. Ini makanya ini edukasi akhlakiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang Islam yang paham benar itu hakikat puasa dan menjalani dengan benar, harusnya di negeri Indonesia ini yang mayoritas Islam itu jadi baik. Tapi faktanya gitu, yang kita lihat ya toh, karena jalanan macet gitu kan, karena macam-macam kita akhirnya di jalan mereka kemudian berantem segala macam. Ya akhirnya ya tiap tahun ada puasa ya nggak terlalu signifikan perubahannya di masyarakat. Ya. Maka karena disyariatkan pada akhir bulan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyempurna pembersih dirinya, maka jiwa dapat dibersihkan dengan mengerjakan ketaatan dan meninggalkan perkara haram, juga dibersihkan dengan pengorbanan harta sehingga pengorbanan harta disebut zakat atau pembersih. Ini pembukaan dari Syekh Utsaimin, tadi pembukaan dari kitab. Kemudian kita masuk ke problem kontemporernya yang pertama. Beliau ditanya apa yang dapat membatalkan puasa. Maka beliau mengatakan membatalkan puasa disebutkan dalam Quran 3, yaitu makan, minum, dan jima. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana basyiruhunna kataballahu lakum wa qulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, summa atimus siyama ilal lail." Makan dan minum di situ yang halal maupun yang haram. Kalau halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Bermanfaat ataupun mudorot, minum air putih manfaat nggak boleh, apalagi minum racun, tambah nggak boleh lagi. Sedikit ataupun banyak, minum cuma setetes nggak boleh, apalagi satu gelas, apalagi satu galon. Dari itulah,
catatannya nih. Dia mengatakan merokok juga membatalkan puasa, jika bermudarat ia bahkan menjadi haram. Sehingga ulama berkata, jika seorang menelan satu tetes saja puasanya batal, setetes tidaklah memberi manfaat pada tubuh. Demikian, meskipun demikian, gitu kan, termasuk pembatal puasa. Seandainya makan adonan yang tercampur dengan najis, puasanya batal plus mudarat kan. Jadi kalau yang halal aja batal, kemudian kalau minum yang najis, kan suka ada toh pengobatan self healing dengan cara minum air kencing sendiri, air kencing pertama bangun tidur, gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Nggak boleh lagi. Kemudian pembatal ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran selain makan minum adalah jima. Ini adalah pembatal yang paling kuat karena adanya kafaroh. Jadi orang yang nggak puasa karena makan dan minum itu nggak ada kafarohnya, cuma kodok. Tapi kalau nggak puasa karena menggauli istrinya itu ada kafaroh, yaitu membebaskan budak. Maka jika tidak ada budak berpuasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan ladzah, dengan rasa nikmat. Jika seorang mengeluarkannya dengan rasa nikmat, batal puasanya, tetapi tidak bayar kafaroh, karena kafaroh khusus pada pembatal karena jima. Jadi kafaroh itu pembatal karena ada lawan pasangannya, apakah istri sah atau lawan zinanya gitu. Berarti boleh zina? Enggak gitu. Ini contoh aja gitu loh. Contoh kalau kadang itu ada orang mikir, oh ini kalau zina enggak kena kafaroh, enggak ya sama aja. Nah, tapi kalau kemudian ya toh dalam konteks yang keempat ini mungkin dengan kosot atau mungkin dengan onani, ini bukan berarti itu boleh ya, tidak boleh ya. Maka ya batal, tapi enggak kena kafaroh. Yang kelima, suntikan yang menggantikan makan atau minum atau nutrisi, suntik vitamin. Adapun suntikan yang bukan nutrisi tidak apa-apa puasanya, seperti suntik apa namanya vaksin, ya itu nggak apa-apa. Karena bukan termasuk kategori makan dan minum atau yang semakna. Kemudian yang keenam, muntah dengan sengaja itu puasa. Maka jika seorang muntah dengan tidak sengaja maka tidak. Yang ketujuh, keluar haid dan nifas. Jika darah haid keluar sesaat saja sebelum matahari tenggelam, puasanya tetap batal. Ibaratnya ada setengah 6 atau jam 6, ini 15 menit sebelumnya atau 5 menit sebelumnya kok keluar haid, maka puasanya batal. Kemudian yang kedelapan, mengeluarkan darah dengan cara hijamah. Ini menurut beliau batal ya, tapi di kitab-kitab sebelumnya yang kita bahas sudah enggak. Jika seorang dibekam atau darahnya keluar, puasanya batal. Batal pula puasa orang yang membekam jika prosesnya sama dengan cara yang dikenal di masa Rasulullah SAW, yaitu membekam menyedot darah, mengeluarkan botol darah dengan mulutnya. Jadi bekam zaman dulu itu bagian tubuh seseorang itu disobek, kemudian disedot gitu, pakai mulut. Yang seperti ini menurut saya Utsaimin batal. Adapun jika dibekam melalui perantara alat yang tidak terhubung langsung dengan pembekam, maka batalnya hanya puasa yang dibekam, sedangkan pembekamnya enggak. Ini menurut saya Utsaimin ya, artinya kalau di kitab lain itu enggak batal dua-duanya. Maka jika pembatal di atas terjadi di siang Ramadan pada orang yang berpuasa, dia wajib imsak. Dan ada 4 perkara menyangkut puasanya. Jadi tetap wajib imsak itu maksudnya apa? Nomor 6, artinya menahan diri dan melakukan membatal puasa karena seringnya penggunaan kata ini. Untuk selanjutnya kata imsak tetap ditulis apa adanya tanpa diterjemahkan. Nah, artinya gini, jika pembatal di atas terjadi di siang Ramadan pada orang yang berpuasa, dia tetap wajib imsak. Jadi ketika ada seorang suami istri sudah menggauli istrinya, puasanya batal nih, tapi bukan berarti dia bebas makan, tetap suruh melanjutkan sampai maghrib. Kok kemudian ada orang yang bekam, batal nih puasanya gitu. Kalau nggak ada bahaya sama dia, nggak kelihatan loyo, nggak kelihatan mau semaput gitu kan, maka dia tetap harus nggak boleh makan sama. Nah, 4 perkara yang terkait dengan hukum ini apa? Pertama, berdosa, kecuali haid nifas, nggak dosa. Artinya makan, minum, berhubungan suami istri, bekam, tadi suntik gitu kan, yang membatalkan puasa, terus masuk-masukkan tangan supaya muntah, itu semua dosa. Kemudian yang kedua, puasanya menjadi batal. Yang keempat, tetap wajib memuasai hari itu. Artinya melanjutkan, nggak boleh kemudian terus bebas makan, itu enggak. Yang keempat, wajib qadha, khusus yang jima, maka itu masuk yang kelima adanya kafaroh. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa batal puasa di atas tidaklah membatalkan kecuali memenuhi 3 syarat. Syaratnya pertama ilmu, orang harus tahu. Nah, jangan dia menggauli istrinya siang bolong karena dia nggak tahu hukum. Ya, oh siapa kok nggak tahu hukum lah, orangnya tinggal di tengah hutan, nggak ada akses ilmu.
itu nggak apa-apa, artinya nggak batal puasanya. Yang kedua, dia ingat, jangan-jangan pas hubungan suami istri dia posisinya lagi nggak sadar, lindur gitu. Ini juga nggak batal. Kemudian yang ketiga ada irodah, artinya kalau si suami kemudian yang menggauli istrinya, istrinya nggak mau, tapi ya tetap digauli, gitu. Maka puasa istrinya batal, tapi nggak kena kafaroh. Kafaroh suaminya aja. Nah, jika orang yang puasa melakukan sesuatu dari pembatal di atas dengan kejahilan bodoh, baik jahil waktu, jahil akan hukum, contoh jahil waktu seperti seorang bangun malam dan menyangka ini sudah fajar, menyangka bahwa fajar belum terbit sehingga dia pun makan minum, tetapi setelahnya baru tahu fajar telah terbit, orang yang seperti ini puasanya sah karena dia jahil waktu. Yang merasa masih masih bisa makan, ternyata udah pagi. Contoh jahil dengan hukum, seorang yang berbekam dan dia tidak tahu kalau bekam batalkan puasa, maka kita katakan kepadanya puasamu sah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah kau hukum kami kalau kami lupa atau tersalah. Itu dalam Al-Qur'an, adapun dalam hadis dari Asma bin Abu Bakar radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, dia berkata, kami berbuka pada hari berawan di masa Rasulullah SAW, namun kemudian harinya nampak. Ternyata kami berbuka ketika hari masih siang. Kami tidak tahu dan menyangka matahari telah tenggelam. Nabi SAW pun memerintahkan mereka untuk mengkodok. Jadi puasanya dianggap batal, tapi nggak disalahkan, nggak dosa, tapi kemudian suruh kodok. Jika kodok itu wajib, tentu Nabi SAW telah memerintahkannya. Oh tidak ya, maaf. Nabi tidak memerintahkan untuk kodok. Berarti mereka nggak kodok, jadi puasanya nggak batal. Jika kodok itu wajib, Nabi telah memerintahkannya. Jika Nabi memerintahkannya, tentu beritanya sudah sampai kepada kita. Namun wajib imsak hingga tenggelam dan puasanya. Syarat kedua yaitu ingat, zikir. Yang kebalikan dari lupa. Jika orang yang puasa makan minum karena lupa, puasanya sah. Tapi kalau dia ingat sadar, puasanya batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Kemudian dalam hadis lain, Nabi SAW menjawab mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaim," siapa yang lupa padahal dia puasa, akala au syariba, kemudian dia makan au minum, walitimma saumahu, maka sempurnakan puasanya, fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Hakikatnya yang ngasih makan itu dan ngasih minum itu adalah Allah Subhanahu. Syarat ketiga adanya kehendak. Jika orang yang berpuasa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa kehendak dan pilihan, maka puasanya sah. Jika ia berkumur-kumur kemudian air tiba-tiba tertelan tanpa kehendaknya, maka sah. Jika istri dipaksa oleh suaminya untuk berhubungan badan di siang Ramadan dan tidak mampu mencegahnya, maka puasa istrinya sah. Malah puasanya sah istrinya. Karena di luar kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kekafiran karena terpaksa. Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanih, siapa orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dengan hatinya tetap teguh di atas keimanan. Nah, ini tidak menunjukkan dia murtad. Jika orang yang berpuasa dipaksa untuk berbuka dan melakukan sesuatu yang membatalkan tanpa ada kehendak, maka puasanya tetap sah. Baik, manifidina azan ya Allah wa yakum, karena kitabnya masih banyak, ini baru halaman 12 dari 46, berarti 2/4. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi di poin yang kedua,